Halo Sobat Ngopi yang budiman, kali ini kita akan ngomongin film mitologi Cina yang terkenal selain Sun Wukong. Film yang rilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang dilahirkan menjadi siluman dalam keluarga manusia dan ingin semua orang dapat menerima kehadirannya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat dua orang yang berusaha menangkap mutiara kehidupan yang tercipta karena menghisap energi baik dan buruk hingga mutiara itu hidup dan tidak bisa membedakan antara kebaikan maupun keburukan. Dua orang itu tampak kesulitan hingga akhirnya guru mereka yang bernama Yuan Shitianzun mampu mengurung mutiara itu dan membaginya menjadi dua buah pil. Yang berwarna merah merupakan pil iblis, sedang yang biru adalah pil jiwa. Yuan Shitianzun berkata jika pil iblis itu sangatlah berbahaya, maka dari itu ia telah membuat mantra di mana dalam 3 tahun ke depan, pil iblis itu akan dimusnahkan oleh sambaran petir yang sangat dahsyat. Sedangkan pil jiwa akan diberikan kepada seorang manusia pembasmi siluman bernama Li Jin, agar pil itu bisa terlahir menjadi anaknya. Tugas itu diberikan pada Tai Yi dengan imbalan ia akan diangkat menjadi salah satu dari 12 makhluk keemasan. Tentu saja itu membuat Gong Bao iri kepadanya. Dan pesan terakhir dari Yuan Shitianzun, jika pil itu telah lahir sebagai seorang anak, maka ia harus diberi nama Neza. Di dunia manusia, tampak Li Jin bersama istrinya yang bernama Lady Lin sedang berada di sebuah kuil. Lady Lin telah mengandung selama 3 tahun tapi belum juga melahirkan. Lalu datanglah Tai Yi yang memberitahukan tentang pil jiwa yang akan menjadi anak mereka. Saat Tai Yi sedang melakukan prosesi, ternyata Gong Bao yang iri hati ada di sana dan melepaskan 2 buah kertas mantra. Pelayan Li Jin pun datang memberikan arak yang membuat Tai Yi pingsan hingga akhirnya dia bisa disadarkan kembali oleh Li Jin. Saat pil terbuka, pelayan tadi mencoba mengambil kedua pil itu tapi ketahuan oleh Li Jin yang akhirnya mengetahui jika pelayan itu telah terkena mantra dari seseorang. Lalu datang seorang lagi yang berhasil mengambil kedua pil dan memasukkan pil iblis untuk terlahir menjadi anak Li Jin. Sedang pil jiwa ia serahkan kepada Shen Gong Bao. Alhasil, Lady Lin melahirkan seorang anak berbentuk bola yang kemudian berubah bentuk menjadi anak kecil yang bisa mengeluarkan api. Tai Yi lalu memberi anak itu sebuah kalung emas dan lalu mencoba membunuhnya. Tapi kemudian Tai Yi dihalangi oleh Lady Lin yang memintanya untuk tak melukai anaknya. Para penduduk yang khawatir pun mengutarakan ketakutannya kepada Li Jin, namun Li Jin berjanji bahwa Neza tak akan membuat masalah karena ia akan mengurungnya di dalam rumah. Bahkan dia sendiri yang akan menanggung jikalau nanti Neza melakukan itu. Scene berpindah pada Gong Bao yang pergi ke dalam lautan dan menemui seekor naga yang ada di sana. Ia pun memberikan pil jiwa pada telur naga hingga lahirlah seorang anak yang diberi nama Ao Ping. Naga itu meminta Gong Bao menjadi guru dari Ao Ping agar kelak anaknya itu bisa naik menjadi dewa. Sementara Li Jin pergi bersama Tai Yi untuk menemui Yuan Shitianzun untuk melepaskan kutukan petir yang akan menimpa Neza. Namun, ia tak bisa menemuinya karena Yuan Shitianzun sedang berada di dalam pintu Xian Kong. Mereka pun tak bisa berlama-lama ada di sana karena 1 hari di tempat itu sama dengan 1 tahun di dunia manusia. Neza yang telah menjadi seorang bocah dan selalu dikurung kemudian ditemui ibunya yang mengajaknya bermain. Tapi, tak lama ibunya harus pergi membasmi siluman yang muncul dan meresahkan penduduk, hingga membuat Neza kecewa karena selama ini ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya itu. Saat ibunya pergi, Neza mengadu domba 2 makhluk yang ditugaskan Tai Yi untuk menjaga pelindung rumahnya hingga mereka bertengkar. Melihat kesempatan itu, Neza pun menyelinap keluar dan membuat kekacauan dengan menakut-nakuti para penduduk. Bahkan, Neza hampir membunuh seorang anak yang memanggilnya siluman. Beruntung Tai Yi dan ayahnya datang pada waktu yang tepat dan membawa Neza pulang. Di rumah, ibunya bersedih karena waktu Neza hanya tersisa 2 tahun lagi.
Tapi Tai sudah memutuskan untuk mengangkat Neza sebagai muridnya agar bisa membasmi siluman dan para penduduk tak takut kepadanya. Keesokan harinya, Neza yang nakal menipu para penjaga dan mencoba kabur, tapi kemudian ia tertarik masuk ke dalam sebuah lukisan dan tiba di dunia Sanhe. Di sana adalah tempat Tai mengangkat Neza sebagai murid dan melatihnya ilmu sihir. Neza yang berbakat hanya dengan waktu 1 hari bisa menguasai sihir perubah wujud dan malah menjahili Tai. Ia pun mengambil tombak api milik Tai dan membakar gurunya itu hingga tak lama ayah dan ibunya datang ke sana. Saat mengetahui dirinya akan dijadikan pemburu siluman yang melindungi penduduk, Neza menolak karena selama ini ia kecewa atas perlakuan semua orang kepadanya. Tapi kemudian ayah dan ibunya membohongi Neza dengan berkata bahwa ia terlahir dari pil jiwa yang merupakan senjata rahasia untuk membasmi iblis. Neza yang dibekali dengan 2 senjata ajaib dari Tai pun berlatih simulasi membasmi siluman. Tapi karena kekuatannya terlalu besar, ia bukan hanya membasmi silumannya saja, melainkan warga yang seharusnya ia tolong juga. Saat dimarahi ayahnya, Neza malah mencuri pena ajaib dan kabur dari dalam lukisan. Neza pun bertemu dengan siluman yang saat itu akan memangsa seekor anjing dan langsung menghajarnya hingga siluman itu kabur dengan Neza yang terus mengejarnya. Saat berada di hutan, siluman itu menculik seorang anak kecil yang saat itu sedang bermain dengan kakaknya. Sesampainya di laut, siluman itu mencoba kabur lalu datang seorang yang menghajar siluman tersebut. Bukannya berterima kasih, Neza marah karena merasa orang itu telah merebut mangsanya dan ia bertarung dengan orang itu yang ternyata adalah Aoping. Saat mereka bertarung, siluman itu mengambil kesempatan dengan menjebak mereka menggunakan gelembung yang terbuat dari air liurnya. Siapapun yang terkena akan berubah menjadi batu, bahkan Aoping dan anak kecil yang diculik siluman itu pun telah menjadi batu. Tanpa diduga, Neza melawan siluman itu dengan menggunakan Aoping sebagai tameng dan juga senjatanya. Siluman yang menyerah lalu memberikan penawar berupa cairan hijau yang keluar melalui hidungnya. Neza yang lengannya menjadi batu pun meminumnya hingga ia sembuh. Ternyata selain diminum, penawar itu bisa digunakan dengan cara dioles juga. Neza pun menyembuhkan Aoping dan anak kecil tadi. Aoping dan anak kecil itu pun berterima kasih pada Neza. Neza menangis karena sangat senang ketika ia bermain dengan Aoping karena selain ibunya tak ada seorang pun yang mau menemaninya. Tak lama penduduk datang dan Aoping menghilang dari sana. Para penduduk salah paham dengan mengira Neza menculik anak kecil itu. Neza pun marah dan menghajar mereka saat dirinya disebut siluman. Hingga akhirnya Neza dapat dihentikan oleh guru dan juga orang tuanya. Di tempat lain, Aoping menemui ayah dan juga gurunya. Ia bercerita bahwa mendapatkan seorang teman bernama Neza. Gurunya berkata bahwa Neza adalah musuhnya yang akan mendatangkan kiamat dengan petir yang sangat dahsyat. Oleh karena itulah, ayahnya meminta agar Aoping tak memikirkan pertemanan mereka, agar ia bisa fokus untuk menjadi dewa dan membawa suku naga pergi dari penjara yang saat ini mereka tempati atas perintah Raja Langit, untuk menjaga para monster agar tak keluar dari sana. Shin kembali pada Neza yang saat itu sedang marah karena kesalahpahaman penduduk terhadapnya. Orang tua dan gurunya pun menghibur Neza dengan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Ayahnya tak marah pada Neza karena mengetahui kebenaran bahwa Neza menyelamatkan anak kecil dengan melawan siluman. Karena saat di pantai ayahnya memegang lengan Neza yang dipenuhi dengan lendir. Tentu orang tuanya mengetahui hanya dengan menyentuh lendir itu karena mereka merupakan pembasmi siluman. Neza pun pergi menemui Aoping dan mengundang Aoping untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tampak raut wajah Aoping sedih karena kenyataan bahwa dirinya tak bisa berteman dengan Neza. Saat kembali, Aoping diberikan sisik naga oleh seluruh sukunya hingga sisik itu membentuk sebuah baju besi. Sementara di kediaman keluarga Li tampak pesta meriah sedang berlangsung walau para tamu yang hadir tampak sangat ketakutan. Di kamarnya Neza ditemui Shen Gongbao yang memberitahu jati diri Neza sebenarnya. Tentu Neza marah dan mengamuk sesaat setelah guru dan ayahnya memberikan ia hadiah. Bahkan ia melepaskan kalung emas yang selama ini menyegel kekuatan dan bentuk aslinya.
Neza pun bertarung dengan ayah dan gurunya sendiri. Tentu semua adalah rencana Gong Bao agar Neza mengamuk dan Aoping akan muncul sebagai penyelamat. Aoping yang mempunyai hutang budi pada Neza memohon untuk bisa menyelamatkan orang tua Neza karena tak mungkin jika ia diizinkan untuk menolong Neza sendiri. Aoping pun menyelamatkan Li Jin saat akan dibunuh Neza hingga akhirnya Neza bisa disegel kembali menggunakan kalung emasnya itu dan kemudian pergi dari sana. Sementara Li Jin yang curiga bahwa orang yang menyelamatkannya adalah orang yang terlahir dari pil jiwa yang telah dicuri darinya pun lalu membongkar penyamaran Aoping. Tai Yi yang melihatnya berasal dari suku naga lalu mengancam akan melaporkan pada Raja Langit bahwa suku naga lah yang telah mencuri pil jiwa. Merasa beban suku naga ada di dirinya dan dengan sedikit hasutan dari Gong Bao, Aoping pun marah dan mencoba mengubur desa itu dengan es raksasa yang dibuatnya. Neza yang masih marah pun lalu ditunjukkan sebuah kebenaran. Jika selama ini ayahnya sangat sayang dan bahkan rela bertukar posisi dengan Neza untuk menerima kutukan. Menggunakan sebuah jimat yang ternyata diberikan ayahnya sebagai kado ulang tahunnya. Neza pun kembali ke desa dan bertarung dengan Aoping yang telah membuat kekacauan di sana. Terjadi pertarungan sengit antara api melawan es. Neza pun harus pingsan terkena serangan Aoping saat Neza melindungi kedua orang tuanya. Aoping kemudian berubah bentuk menjadi seekor naga dan menghancurkan es yang dibuatnya agar seluruh desa terkubur. Neza yang tersadar lalu melepaskan kalung emas di lehernya dan ia pindahkan ke lengan, agar ketika kembali ke bentuk aslinya ia tak kehilangan kesadarannya. Terjadi saling dorong bongkahan es antara mereka. Neza yang hampir kalah lalu mengeluarkan semua kekuatannya hingga ia berhasil mengalahkan Aoping. Neza pun tidak membunuh Aoping karena ia menganggap Aoping sebagai temannya. Tak lama kutukan petir Neza pun tiba. Ia membakar jimat penukar dan bersiap menerima takdirnya. Saat Neza tersambar petir, tanpa diduga Aoping ikut masuk ke dalam sambaran itu dan mengeluarkan sisik naga yang ia jadikan perisai. Namun karena sambaran petir yang terlalu kuat akhirnya dapat memecahkan perisai itu. Melihat rencananya gagal, Gong Bao pun melarikan diri dari sana hingga tak lama Neza dan Aoping saling berpegangan tangan dan menyatukan kekuatan mereka. Hingga keduanya mampu menggunakan kekuatan mutiara kehidupan. Bahkan mereka dapat mengembalikan petir yang menyambar hingga terjadi ledakan hebat. Tai Yi pun mengeluarkan lotus saktinya untuk memasukkan Neza dan Aoping ke dalam lotus tersebut. Akhirnya kutukan petir pun berakhir. Tai Yi dapat menyelamatkan Neza dan Aoping meskipun hanya jiwa mereka yang tersisa. Namun itu harus dibayar mahal karena Tai Yi kehilangan kekuatannya selama ratusan tahun. Di akhir film kita akan melihat para penduduk desa memberikan penghormatan mereka kepada Neza dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.